إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين فيا أيها الحاضرون اتقوا الله ما استطعتم اتقوا الله حق تقاته كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah kali ini, khatib mengajak pada diri khatib dan seluruh jamaah sekalian untuk berupaya dengan sekuat tenaga meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabiullah Adam alaihi salam turun dari surga ke bumi ini, Allah Subhanahu wa taala mengakhiri firman-Nya dengan wa mata'un ilahin. Lengkapnya dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Setelah Allah menyampaikan kepada Nabiullah Adam alaihissalam dan istrinya, wahai Adam dan istrimu, turunlah kalian ke bumi. Ba'dukum li ba'din adu, niscaya antara satu dengan yang lain kelak akan menjadi musuh. Walakum fil ardi mustaqarrun, dan bagi kalian sudah disiapkan tempat tinggal, wa mata'un, dan berbagai kenikmatan, ilahin, sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sejak awal Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara. Sejak awal Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan bahwa kita berdomisili di dunia ini ada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang kekal adalah kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Yang kekal adalah amal-amal ibadah yang sudah kita lakukan di dunia ini.
sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbik. Amal-amal soleh kita yang kekal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, janganlah kita terperdaya dengan kehidupan dunia yang sementara ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan perbanyaklah bekal oleh kalian. Sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang singkat ini, khatib akan menyampaikan tentang keutamaan bulan Dzulqa'dah dan amalan di dalamnya. Jamaah sekalian, hari ini kita sudah memasuki awal-awal bulan Dzulqa'dah. Tepatnya insyaallah pada tanggal 3 Dzulqa'dah. Atau ada juga yang menyebut dengan Dzulqa'dah. Maknanya kita sudah memasuki salah satu di antara Ashhurun Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan dengan memperhatikan amal soleh kita dengan perhatian yang lebih. Dan kita diperintahkan untuk menjauhi dosa-dosa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, beramal soleh di bulan Dzulqa'dah ini dengan kuantitas amalan yang sama, maka pahalanya lebih besar daripada jika kita lakukan di luar bulan-bulan haram. Sebaliknya, jika orang itu melakukan perbuatan dosa, maka dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah itu ada 12. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan yang masuk kategori Ashhurun Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu an dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menafsirkan, "Tsumma ikhtassa min dzalika arba'ata ashhurin faja'alahunna haraman." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan 4 bulan ini sebagai bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'azzama haramatihinna, dan Allah pun kemudian mengagungkan kemuliaan pada bulan-bulan ini. Wa ja'ala dzamba fihinna a'zam, Allah juga menjadikan perbuatan dosa yang dilakukan di dalamnya itu lebih besar. Wal 'amalas shalih wal ajra a'zam, dan amal-amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba, wal ajra, dan ganjaran yang akan didapatkan di dalamnya maka akan lebih besar pula. Ini tafsir yang dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir yang ditafsirkan oleh sahabat Rasulullah Ibnu Abbas. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dzulqa'dah merupakan bulan
yang berada di urutan ke-11 dalam kalender Hijriah. Dia termasuk bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzul yang bermakna yang memiliki, Al-Qa'dah atau juga ada yang menyebut Al-Qi'dah, maknanya adalah tempat yang diduduki. Bulan ini disebut dengan bulan Dzulqa'dah atau Dzulqi'dah karena pada bulan ini kebiasaan masyarakat Arab itu duduk-duduk santai, tidak melakukan perjalanan jauh dalam rangka berdagang atau yang lain, dan juga tidak melakukan peperangan. Di luar bulan haram, biasanya masyarakat Arab itu melakukan perjalanan, baik itu perjalanan dalam rangka untuk mencari ma'isyah atau yang lain, berdagang atau yang lain, perjalanan ke Syam atau perjalanan ke tempat lain dalam rangka untuk berdagang atau yang lain. Tetapi khusus di bulan-bulan haram, baik itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, atau 2 bulan yang lain Muharram dan Rajab, maka khusus di 4 bulan ini masyarakat Arab tidak melakukan perjalanan. Mereka duduk-duduk santai karena masyarakat yang dari luar Mekah akan datang berbondong-bondong datang ke negeri Mekah. Dalam rangka ada yang beribadah, dalam rangka ada yang melakukan perdagangan. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah melebihkan derajat sebagian makhluknya atas makhluk yang lain. Manusia juga demikian, ada yang dilebihkan, yang diutamakan, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan predikat khair. Misal khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sesama orang yang beriman, ada orang itu yang mendapatkan predikat khair, lebih baik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Rasulullah menyebut ada predikat lebih baik di antara orang yang lain, sesama orang yang beriman tapi mendapatkan predikat lebih baik. Sebagian tempat Allah juga jadikan lebih utama dari tempat yang lain. Misal, ketika orang itu beribadah di Masjidil Haram, maka pahalanya jauh lebih besar dibandingkan dengan masjid-masjid yang ada di sekitar kita. Karena Allah memberikan keutamaan atau mengutamakan tempat-tempat tertentu dibanding tempat yang lain. Dan sebagian waktu dijadikan waktu itu lebih utama dibandingkan dengan sebagian waktu yang lain. Di antara waktu yang Allah lebihkan keutamaannya atas sebagian waktu yang lain itu adalah bulan Dzulqa'dah ini, yang saat ini kita berada di dalamnya. Di antara keutamaan, di antara keistimewaan bulan Dzulqa'dah ini, yang pertama, bulan Dzulqa'dah ini adalah merupakan permulaan dari 4 bulan Asyhurun Hurum. Di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah menyebutkan urutan yang pertama adalah Dzulqa'dah, baru Dzulhijjah, kemudian Muharram, selanjutnya adalah Rajab. Jadi karena urutannya ini disebutkan yang pertama, maka ini menjadi keistimewaan tersendiri di bulan Dzulqa'dah ini. Yang kedua, bulan Dzulqa'dah ini adalah merupakan salah satu dari 3 bulan haji, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Dan tidak sah ikhram itu untuk haji pada selain waktu tersebut.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-hajju ashhurum ma'lumat. Musim haji itu pada bulan-bulan yang ditentukan, yakni di bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan umroh kecuali pada bulan Dzulqa'dah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau meriwayatkan, I'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 4 umar kulluhunna fi Dzulqa'dah illa allati kanat ma'a hajjatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berumrah sebanyak 4 kali. Semuanya pada bulan Dzulqa'dah kecuali umrah yang dilakukan bersama haji beliau. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena bulan ini termasuk Ashhurun Hurum. Bulan Dzulqa'dah ini yang saat ini kita berada di dalamnya termasuk Ashhurun Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditafsirkan oleh sahabat Rasulullah tadi dalam tafsir Ibnu Katsir, wal amal salih wal ajru a'zam. Orang yang beramal soleh maka akan mendapatkan ganjaran yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita memperbanyak amal-amal soleh kita, baik amal soleh yang berbentuk kesolehan individu maupun kesolehan sosial. Salat yang kita lakukan ini adalah amal soleh, tapi sifatnya untuk menguatkan kesolehan individu kita. Silatun bainal abdi wal khaliq, komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuntut ilmu juga bagian dari kesolehan individu yang tentunya sangat ditekankan dalam Islam, karena diperintahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, tidak harus di lembaga formal. Kita menghadiri majelis-majelis taklim, pengajian-pengajian di masjid-masjid atau di majelis taklim yang lain adalah bagian dari komitmen kita untuk mentaati atau menjalankan perintah Allah, perintah menuntut ilmu tersebut. Tetapi ada juga kesolehan yang sifatnya sosial. Kita bersedekah, kita berinfak, inilah bagian kesolehan sosial kita. Sebagai bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Jemaah sekalian, di dalam ayat tadi surat At-Taubah ayat 36, lanjutan dari ayat tersebut adalah fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim terhadap diri kalian sendiri. Berbuat zalim juga bermakna kita harus menjaga diri dari berbagai kemaksiatan. Saya ambil contoh, ketika kita baca Quran pakai HP, atau ketika kita baca artikel-artikel Islam, seringkali kemudian lewat berseliweran iklan-iklan yang itu mengarah pada kemaksiatan mata. Ketika saat itu langsung kita cut, kita berhenti, tidak kita ikuti, tidak kita mengikuti iklan yang muncul tadi, yang berlalu lalang tadi. Maka saat itu juga kita bermakna menjaga dari dosa kemaksiatan mata. Dan ketika itu kita lakukan di bulan-bulan Ashhurun Hurum, di bulan Dzulqa'dah misalnya, maka pahalanya 2 kali lipat dibanding dengan bulan-bulan yang lain.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meringankan langkah-langkah kita untuk memperbanyak amal soleh. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kesehatan pada kita semuanya dan dijauhkan dari berbagai penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit hati. Dan mudah-mudahan Allah menjaga keimanan kita sampai akhir hayat kita, sehingga akhir hayat kita husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب لا إله إلا أنت له الحكم وإليه ترجعون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وصلوا وسلموا كما أمركم الله بذلك فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة الله